Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melani Safitri, semester 5 dari jurusan Pendidikan Agama Islam, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Muhammadiyah Sibolga. Nah, jadi tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Perencanaan Sistem PAI dengan dosen pembimbing Bapak Mujahidin Sujarnas Pohan. Nah, jadi kali ini aku dibahas tentang desain materi pembelajaran. Apa pengertian materi pembelajaran? Apa saja prinsip dalam pemilihan materi pembelajaran? Bagaimana cara mendesain atau merancang materi pembelajaran? Lalu bagaimana cara mengembangkan materi pembelajaran itu? Yaps, mari kita bahas bersama. Desain materi pembelajaran. Nah, suatu proses pembelajaran itu bisa dikatakan berhasil ketika siswa dapat mencerna pembelajaran secara optimal. Jadi yang pertama kali kita bahas adalah apa itu materi pembelajaran. Apa itu materi pembelajaran? Nah, jadi sebagai seorang guru, sebelum kita memasuki ruangan kelas, sebelumnya kita harus sudah merancang atau mendesain materi pembelajaran atau apa-apa saja yang akan kita bahas atau apa-apa saja yang bakalan kita jelaskan kepada murid kita sebelum proses belajar mengajar itu terjadi. Nah, jadi materi-materi yang udah kita desain itu adalah mengandung muatan pelajaran yang mencakup kebutuhan siswa itu sendiri. Nah, muatan pembelajaran adalah materi-materi yang udah didesain atau disusun oleh guru atau dosen yang diambil dari sumber utama penunjang. Atau dalam bahasa lain bisa disebut materi pembelajaran atau bahan pembelajaran atau learning materials. Next, yang kedua, apa prinsip dalam pemilihan materi pembelajaran? Apa prinsip dalam pemilihan materi pembelajaran? Nah, jadi di sini ada beberapa aspek-aspek dalam penyusunan bahan ajar atau materi pembelajaran. Yaitu yang pertama adalah jadi di sini ada beberapa prinsip-prinsip dalam pemilihan bahan atau materi pembelajaran. Nah, yang pertama adalah prinsip relevasi atau berkaitan. Nah, jadi maksud dari sini adalah berkaitan. Materi-materi yang akan kita desain itu materi-materi yang berkaitan dengan kebutuhan siswa itu sendiri. Lalu yang kedua itu adalah prinsip konsistensi atau keajengan. Kemudian prinsip kecukupan. Maksud dari situ adalah mencukupi atau tidak berlebihan dari materi-materi yang siswa itu belum pahami, seperti itu. Lalu yang ketiga adalah bagaimana cara merancang atau mendesain materi pembelajaran. Bagaimana cara mendesain materi pembelajaran? Nah, jadi untuk desain materi, langkah pertama yang harus dilakukan oleh guru atau staf pengajar adalah mencari bahan atau informasi sebanyak-banyaknya tentang materi-materi atau bahan ajar yang akan diajarkan kepada siswanya. Ya, memang sesuai dengan mata pelajaran yang memang hendak diajarkan kepada siswa. Nah, materi pembelajaran juga harus yang dinamis ya. Dalam artian berubah dari waktu ke waktu. Nah, oleh karena itu, para guru ataupun dosen bisa mungkin mencari informasi atau bahan materi, memilih sumber penerbitan dari penerbitan berkala, ya seperti jurnal, majalah, atau para konsultan yang berpengalaman, seperti itu. Adapun aspek-aspek dalam mendesain suatu pembelajaran, materi pembelajaran itu, yang pertama itu, materinya itu harus fakta, kemudian terkonsep, prosedur, prinsip, nilai, dan keterampilan. Nah, dari keenam aspek ini, perlu kita ketahui sebelum kita mendesain suatu materi pembelajaran. Nah, kemudian materi itu kita kemas
berdasarkan tujuan, kompetensi, dan indikator pengajaran. Nah, perlu kita ingat, kesesuaian materi-materi yang sudah kita kemas berdasarkan tujuan, kompetensi, dan indikator pembelajaran itu merupakan jaminan bagi tercapainya hasil pembelajaran yang sebagaimana kita harapkan, atau bisa dibilang pembelajaran yang maksimal. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil dari materi desain materi pembelajaran adalah yang pertama, merencanakan materi bahan ajar yang akan disampaikan guru kepada siswa sesuai dengan kebutuhan materi pembelajaran yang sudah terkonsep dari sumber-sumber dan kriterianya. Kemudian setelah itu, kita merancang atau mendesain materi yang mengembangkan, dalam artian memilih beberapa buku atau referensi sebagai pelengkap dan pembanding bahan ajar yang sudah dirancang oleh gurunya. Ya, tujuannya untuk memperkaya pengetahuan siswa dan tidak terpaku pada materi-materi yang ada di buku saja, seperti itu. Mungkin itu saja dulu beberapa materi-materi yang sudah kita pelajari mengenai materi desain materi pembelajaran. Nah, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada beberapa kata-kata saya yang kurang berkenan. Kepada Allah saya mohon ampun. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.